Oke, selamat pagi. Di video yang ini, kita akan membahas tentang bab 5, yaitu aspek manajemen. Nah, aspek manajemen harusnya tidak asing lagi bagi kalian karena sudah pernah dipelajari di semester 1, kalau tidak salah di mata kuliah pengantar manajemen. Jadi intinya, ada 4 poin utama, yaitu kalau kalian masih ingat ada POAC, planning, organizing, actuating, sama controlling. Jadi di bab ini videonya saya jadi pecah jadi 4 poin itu. Nah, poin yang pertama yang planning sama organizing itu lebih banyak proporsinya dari 2 poin sisanya. Nah, manajemen itu pihak siapa sih? Pasti kalian sudah tidak asing, adalah pihak yang mengambil keputusan. Dia yang, jalankan, dia yang atur gimana supaya, bisa berjalan gitulah ya. Nah, tujuan dari bab yang ini adalah untuk mengetahui apakah pembangunan dan implementasi bisnis dapat direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan sehingga rencana bisnis dapat dinyatakan layak atau sebaliknya. Jadi, kalau dari segi SKB, untuk menilai suatu bisnis, layak atau tidak, kita lihat dari pihak manajemennya. Makanya biasanya pemilihan, "Oh ya yang ini, diganti direksinya, oh yang ini, naik jadi manajemen," atau apa. Biasanya hal-hal seperti itu susunannya, itu ada di annual report, kalau enggak dibahas di RUPS, rapat umum pemegang saham. Jadi tujuannya supaya orang-orang bisa lihat, oh ini pihak manajemennya siapa aja gitu. Oh ternyata dijalankan oleh ini. Ketika kita lihat orang-orangnya siapa aja, terus kemampuan mereka, terus pengalaman mereka, nah itu baru, oh ya, kita yakin gitu kalau ini memang dikelola sama orang-orang yang, memang ya berpengalaman, terus, memang dipercaya bisa menjalankan ini gitu. Ibaratnya seperti itulah. Makanya, pihak manajemen ini dibahas karena kita mau lihat mereka mampu atau tidak nanti menjalankan, bisnis ini. Karena ini kan namanya studi kelayakan bisnis. Kita lihat layak atau enggak. Jadi penilaian layak atau tidaknya jangan cuma dilihat dari yang dari kemarin kalian belajar. Misalnya nanti juga ada aspek finansial, aspek SDM. Jangan cuma lihat dari itu, tapi salah satunya juga lihat dari pihak manajemen. Siapa aja yang memang mengelola perusahaan. Nah, makanya nggak boleh sembarangan kalau pilih manajemen gitu. Contoh nyatanya itu kalau kalian perhatikan, ada beberapa kasus misalnya perusahaannya Bakri. Nah, mereka kemarin, ada info, "Oh, anaknya Bakri ini yang ditunjuk jadi direksi atau siapa," gitu. Nah, itu heboh, mungkin mereka, mengaitkan dengan, oke, pengalaman dia selama ini gimana. Nah, salah satu kasusnya juga kemarin, Ahok ya, ditunjuk oleh Erick Thohir misalnya untuk menjadi direksinya, Pertamina, terus ya udah dibahas lagi, oh, apa namanya, pengalaman dia seperti ini. Jadi kita mau lihat mampu atau tidak mereka me-manage suatu perusahaan. Itu, contoh-contoh kasusnya aja sih, cuma untuk di penerapannya ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi kita mau lihat kemampuan manajemen tersebut. Oke, jadi yang video ini saya jelasin tentang P dulu, perencanaan planning. Jadi POAC ingat ya, 4 poin itu. Yang ini saya bahas tentang planning dulu. Nah, di bagian planning sini, dalam membuat suatu perencanaan hendaknya dapat dikaji beberapa sisi. Yang pertama, pendekatan dalam membuat perencanaan. Proses pembuatan rencana dapat dilakukan dengan beberapa alternatif. Jadi, kenapa sih rencana itu penting? Sebelum masuk ke poin itu, kita lihat dulu. Kalau mau buat perencanaan, itu ada beberapa pilihan-pilihannya. Jadi bisa juga perencanaannya dibuat dari atas ke bawah. Jadi manajemen puncak itu, mereka merencanakan, "Oke kita, kira-kira harus begini-begini ya." Mereka merencanakan, terus nanti baru, dibahas ke manajemen yang tingkatnya lebih bawah. Nah, ada juga yang pendekatan dari bawah ke atas. Jadi yang bawah dulu yang, apa, memberi saran, mereka pikir biasanya kan yang bawah itu lebih yang menjalankan, menggerakkan. Jadi mereka lebih, apa ya, lebih banyak tahu lah intinya di lapangannya seperti apa. Jadi mereka saranin ke manajemen puncak, nanti baru, apa namanya, saran-sarannya diterima untuk perencanaan. Nah, terus ada juga yang campuran. Kalau campuran berarti, bos-bos yang manajemen yang
puncak di atas dengan yang lebih di bawahnya lagi, itu mereka brainstorming, yang atas saranin ke yang bawah juga, jadi dibahas, oke berarti rencana kita begini ya gitu. Lalu yang terakhir adalah pendekatan kelompok. Nah ini mulai menghadirkan tenaga-tenaga ahli yang memang khusus bagian perencanaan. Jadi karena mereka tenaga ahli, yang namanya tenaga ahli ya lebih ada pengetahuan dan pengalaman khusus terkait perencanaan, jadi mereka em, bisa kasih masukan dan rencanakan yang lebih tepat dari kita karena memang mereka dari tenaga ahli. Nah, kalau dari pemerintahan itu ada lembaga yang Bappenas gitu. Nah, itu bantu bagian perencanaan juga. Nah, sekarang kita akan lihat fungsi dari perencanaan. Jadi ada 6 fungsi utama dari perencanaan. Yang pertama adalah penerjemah kebijakan umum. Jadi setiap perusahaan itu kan ada kebijakan-kebijakan umumnya. Nah, perencanaan ini adalah penerjemahnya. Intinya apa-apa aja sih sebenarnya tindakan nyata yang harus dilakukan untuk memenuhi kebijakan tersebut. Yang sesuai dengan kebijakan tersebut, tindakan-tindakan apa aja sih? Nah, itu maksudnya. Jadi, perencanaan tuh ibaratnya gambaran dari yang harus kita lakukan. Nah, yang kedua adalah berupa perkiraan yang bersifat ramalan. Nah, ini kan perencanaan ya, kita belum tahu ke depannya gimana, jadi kita kira-kira aja, oke? Supaya misalnya em, tahun depan misalnya kita bisa memperoleh laba 5% lebih tinggi. Yang kita harus lakukan adalah seperti ini, bla bla bla. Direncanakan dulu. Cuma memang kedepannya kita nggak tahu. Misalnya sebelum terjadi COVID kan orang nggak tahu kan ada COVID gitu. Udah direncanakan nih. Oh ya kita harus ekspansi ya buat cabang di mana-mana gitu. Ternyata ada COVID gitu kan. Oh jadi nanti di tengah jalan berarti nggak bisa dijalankan. Nah, ini kita cuma perkiraan aja sih apa yang harus dilakukan lewat perencanaan. Yang kedua adalah berfungsi ekonomi. Maksudnya berfungsi ekonomi adalah yang namanya kita rencanakan tujuannya itu untuk menghindari pemborosan gitu sih, supaya sesuatu menjadi efektif dan efisien. Karena ini terkait dengan sumber daya kita yang terbatas. Kecuali perusahaan kalian punya dana yang berlimpah dan tidak terbatas karena saking sultannya gitu ya. Bahkan untuk perusahaan-perusahaan sekelas kayak Microsoft, Google yang benar-benar dananya banyak aja tetap butuh perencanaan karena supaya lebih efektif dan efisien terkait penggunaan sumber dayanya. Terus memastikan suatu kegiatan, usahakan kegiatannya itu terlaksana, makanya kita buat perencanaan-perencanaan. Jadi untuk mengatur hak atau kewajiban, tugas wewenang, tanggung jawab supaya lebih jelas sehingga kegiatannya oke pas, tidak ada kendala. Yang selanjutnya adalah tujuan dari perencanaan sebagai alat koordinasi. Nah, dari kata koordinasi mungkin yang udah biasa dalam organisasi paham koordinasi. Tujuannya itu supaya kita dalam tim bisa saling kerjasama lewat perencanaan kerja. Jadi tahu, oh si A tugasnya ini, si B tugasnya ini, si C tugasnya ini lewat perencanaan. Yang terakhir adalah alat atau sarana dalam pengawasan. Jadi ibaratnya lah ya, yang saya perhatikan dari beberapa contoh, ini contoh saja, sistem sekolah-sekolah online sekarang. Ada sistem yang di mana dalam anggaplah satu Google Classroom misalnya, atau platformnya bukan Google Classroom lah, misalnya pakai Microsoft Teams atau apapun. Jadi dalam satu platform itu gurunya dicampur jadi satu. Jadi pelajarannya dicampur. Jadi ada MTK, IPA atau apa, pokoknya digabung semua. Nah, terus tujuannya adalah dan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bagian kurikulum atau apa gitu ada di dalamnya. Jadi tujuannya salah satunya pengawasan juga. Dan semua itu tentu terjadi bukan langsung aja, oke ini kita langsung begini, kan nggak seperti itu. Tapi memang direncanain. Jadi tujuannya sebagai alat pengawasan aja. Oke, selanjutnya. Ini ada macam-macam perencanaan. Jadi proses perencanaan untuk menghasilkan suatu rencana atau dapat dilihat dari beberapa sisi penting, antara lain ada dilihat dari sisi jangka waktu dan tingkat manajemen.
Kalau yang sederhana sih yang dalam, jangka waktu, mudah dipahami aja. Kalau perencanaan jangka panjang, yang namanya jangka panjang berarti ya untuk beberapa tahun, sekitar 20 sampai 30 tahun ke depan lah. Oke, saya rencananya seperti ini. Nah, eee, khusus poin ini, jadi nanti ketika saya post video ini di bagian Google Classroom, jadi saya postnya di bagian stream atau di bagian assignment, khusus video ini ya. Eh, bagi 10 mahasiswa pertama yang bisa jawab contoh perencanaan jangka panjang untuk kira-kira 20 sampai 30 tahun ke depan gitulah ya. Em, Silakan komen jawabannya, silakan tulis jawabannya, contoh nyatanya atau contoh kira-kira selama ini yang pernah kalian dengar untuk 20 sampai 30 tahun ke depan, silakan tulis jawabannya di kolom komentar. 10 mahasiswa pertama yang jawabannya benar akan mendapat plus 30 poin untuk kuis mereka yang nilainya terendah. Jadi kan kalian udah pernah kuis dan latihan di bab 1, 2, 3, 4 itu udah macam-macam. Yang nilainya terendah yang mana itu plus 30 dengan nilai maksimal 70. Gitu ya. Kalau benar 10 mahasiswa pertama saja yang komen. Nah, ini salah satu contohnya misalnya perencanaan jangka panjang ini saya buat ya. Itu pemindahan ibu kota. Nah, yang namanya pemindahan ibu kota nggak mungkin bisa 5 tahun terus pindah gitu, nggak bisa kan? Karena benar-benar semuanya harus dipindahkan, tidak bisa terjadi dalam jangka waktu pendek. Jadi pelan-pelan nih perencanaannya. Bahkan pertama kita mulai dari desainnya dulu. Jadi kemarin ada dibuat desainnya dulu. Nah, desain aja memakan beberapa waktu gitu supaya jangan sampai salah. Lalu nanti tahap selanjutnya apalagi? Jadi direncanain itu untuk jangka panjang. Nah, selanjutnya perencanaan itu jadi jangka panjang silakan ditulis ya. Nah, untuk yang jangka pendek tidak perlu ditulis jawabannya. Jadi saya minta yang jangka panjang aja. Untuk jangka pendek itu kita buat perencanaan untuk 3 sampai 5 tahun ke depan. Jadi, biasanya, singkat aja. Jadi contohnya, di sini untuk presiden deh, presiden biasa kan jangka waktunya, jangka masa kerjanya cuma, 5 tahun gitu ya. Walaupun misalnya kalau mereka ajukan lagi, bisa berpeluang mungkin terpilih lagi 5 tahun lagi. Cuma intinya kalau misalnya perencanaan yang dilakukan jangka pendek itu sebenarnya lebih jelas karena 3 sampai 5 tahun aja. Skalanya semakin pendek sebenarnya semakin jelas, jadi lebih ada gambaran. Tapi kalau jangka panjang yang berpuluh-puluh tahun itu agak kadang kurang jelas gambarannya. Jadi kayak istilahnya kurang gercep lah ya, karena terlalu umum kalau misalnya perencanaan jangka panjang itu. Ibarat gini lah, Indonesia ingin jadi, negara paling kaya di dunia. Nah itu kan terlalu panjang. Memang, bisa dibuat perencanaannya, oke mungkin kita perbanyak ekspor atau apa, tapi kan itu, masih umum lah, ibaratnya apa yang ingin kita lakukan tuh belum tergambar dengan jelas rencananya apa, tapi kalau yang jangka pendek tuh lebih jelas. Oke, misalnya kita ingin, tahun depan GDP kita berapa, diusahakan berapa. Oke, maka yang kita lakukan adalah pertama, perbaiki fasilitas ini. Kedua, misalnya, membuat kebijakan ini supaya penyerapan tenaga kerja ini. Jadi benar-benar jelas apa yang harus dilakukan. Nah, biasanya, salah satu contohnya juga untuk jangka pendek tuh terkait APBN. APBN tuh kan anggaran pendapatan belanja negara. Jadi jelas misalnya APBN dalam setahun. Oke, apa aja sih yang mau dilakukan dengan dana pemerintah? Akan dilakukan ini, beli ini, beli ini, beli ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Lebih jelas gitu. Itu untuk jangka pendek. Nah, kalau misalnya macam-macam rencana dari tingkat manajemen, itu ada perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Nah, perencanaan strategis adalah perencanaan itu yang dibuat sama manajemen puncak. Mereka yang biasanya buat visi misi gitu. Jadi benar-benar dari puncak yang namanya strategis ya. Mereka yang brainstorming yang pikirkan. Kalau perencana operasional yang namanya operasional juga ya bagian yang melaksanakannya yang di lapangannya itu. Jadi bagian fungsional perusahaan yang punya program kerjanya. Misalnya
divisi, misalnya bagian finansial, apa aja sih program kerja mereka. Misalnya divisi yang pabrik apa aja rencana kerja mereka, divisi yang marketing gimana. Memang dijalankan oleh manajemen yang tingkat operasional pelaksanaannya. Nah, selanjutnya kita lihat ke slide ini bentar, nyangkut dia. Yang ini adalah untuk teknik-teknik yang biasa dipakai dalam program kerja. Jadi kalau misalnya kalian lihat, ini ada teknik misalnya Gantt chart, jadi Gantt chart, jadi Gantt milestone. Ini adalah perbaikannya. Jadi yang pertama itu untuk yang Gantt chart itu dia bentuknya chart, jadi kayak grafik gitu, grafik ada sumbu X dan sumbu Y. Grafiknya kalau misalnya yang Gantt chart yang pertama itu masih sederhana. Jadi sumbu X-nya itu ini bisa coret-coret kali ya. Nah, jadi grafiknya itu kira-kira seperti ini. Ini untuk bagian waktu dan ini untuk bagian yang jenis kegiatannya apa-apa aja. Terus pokoknya sederhana lah, oke? Waktunya kalau misalnya ini kita harus mengerjakan udah beres yang ini. Pokoknya intinya pakai kayak diagram garis atau diagram apapun. Nah, ini lebih sederhana. Kemudian nanti sempurnakan lagi lewat Gantt milestone. Milestone itu mungkin anak kekinian udah biasa sering dengar ya. Jadi udah ada poin-poinnya di waktu, misalnya jangka waktu 5 tahun, pencapaian kita udah harus bisa mencapai ini. Nanti di masa waktu misalnya berapa lama lagi misalnya. Dalam 1 tahun pencapaian udah harus ini. Dalam 1,5 tahun harus ada pencapaian ini gitu. Ini lebih ke perbaikannya. Terus yang selanjutnya adalah yang PERT atau Program Evaluation and Reviewing Technique. Nah, ini dibagi jadi 3 poin utama. Yang pertama dia buat perencanaan dulu, pengorganisasian, baru pengendalian. Jadi buat daftar-daftar kegiatannya, ada urutan-urutannya. Nah, ini juga sama, ini disempurnakan lagi dengan NWP atau Networking Planning. Nah, di Networking Planning itu dijelasin juga mulai ditambahin kapan sih kita harusnya mulai dilaksanakannya kapan harus diakhiri gitu, kapan udah harus selesai maksudnya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah teknik yang ketiga adalah teknik PKT, program kerja terpadu. Nah, untuk yang program kerja terpadu ini dia perencanaannya komprehensif supaya kegiatan-kegiatannya terencana dengan rapi gitu. Oh ya, habis ini, habis ini, habis ini. Jadi ini lebih ada kepastian. Nah, selanjutnya adalah PIP, Performance Improvement Planning. Untuk yang PIP, dia menganalisis kekuatan pendorong dan penghambat dari kerja. Apa namanya? Mulai dianalisis kelebihan kita apa aja sih yang bisa support kita atau memberi stimulus ke kita supaya kita lebih cepat gitu. Terus apa aja sih yang menghambat selama ini kerjaannya jadi lambat atau kurang efektif. Itu mulai dianalisis. Terakhir itu adalah teknik analisis persoalan potensial atau APP, itu untuk mengantisipasi persoalan yang bisa muncul saat pelaksanaan. Nah, ini mulai potensial ya, yang mungkin bisa terjadi. Kita analisis, oh mungkin ini bisa menghambat, ini bisa menghambat gitu. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini untuk materi yang ini kita lanjut ke bagian ini. Untuk bagian penganggaran dalam perencanaan anggaran. Salah satu aja, perencanaan tuh banyak. Nah, salah satu yang dibahas di sini adalah perencanaan terkait anggaran. Ada 4 poin utama. Jadi habis ini akan dibahas empatnya, satu-satu dibahas ya. Jadi pertama ada sistem anggaran tradisional, yang kedua sistem anggaran hasil karya, yang ketiga sistem anggaran PPBS, Planning Programming Budgeting System. Ada sistem anggaran ZBB, Zero Based Budgeting. Oke, kita nyangkut lagi nih laptopnya. Oke, kita lanjut yang pertama dulu. Sistem anggaran tradisional. Ini untuk sistem yang anggaran tradisional, dalam sistem ini terbagi ke dalam beberapa jenis lagi. Contoh-contohnya ibaratnya lah ya. Nah, untuk yang anggaran tradisional ini dia disusun berdasarkan jenis pengeluarannya. Zaman dulu lah, sesuai dengan jenis pengeluarannya. Jadi, kalau misalnya anggaran produksi,
Berarti itu nanti akan dibahas berapa sih jumlah unit produksi yang mau kita produksi, kualitasnya kita mau gimana ya, kapan ya produksinya. Jadi itu yang dipertimbangkan. Selanjutnya adalah anggaran bahan baku. Nah, sesuai kan? Jadi kalau anggaran produksi ya untuk produksi, sesuai untuk tujuannya, untuk apa sih anggarannya. Yang selanjutnya tadi anggaran bahan baku ya terkait dengan berapa sih untuk memperoleh bahan baku itu kita harus anggarin berapa. Ingat bahan baku kalau kalian pernah belajar akuntansi biaya ada bahan baku langsung, tidak langsung. Apa aja sih bahan baku langsungnya, yang tidak langsungnya apa aja. Terus berapa yang harus kita anggarkan gitu. Nah, yang tenaga kerja juga sama, ada tenaga kerja yang langsung dan tidak langsung. Kita butuh siapa-siapa aja, di mana kita butuhnya, yang mana yang lebih baik. Kita ini terkait misalnya pabriknya di mana ya tenaga kerja yang biasa mereka lihat dari upahnya. Daerah-daerah mana yang upahnya lebih murah, biasanya begitu. Tapi tetap harus mampu bekerja dengan baik. Terus ini anggaran BOP apa aja yang kira-kira dikeluarkan. Nah, ini juga BOP biaya-biaya yang mungkin terjadi di pabrik selain dari biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung kalau kalian sudah pernah belajar akuntansi biaya. Terus ada biaya-biaya variabel apa aja, berapa anggarannya, dirinci-rincikan lagi sama terakhir adalah anggaran modal. Eh Modal piutang kas itu dianggarkan juga. Kira-kira yang hutang dengan kita siapa-siapa aja, kas kita cukup atau enggak, modal kita cukup atau enggak gitu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yang kedua. Sistem anggaran hasil karyawan. Nah, sistem ini disusun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Jadi kita menentukan produksi kita mau berapa, misalnya langsung to the point aja. Saya ingin produksi dalam bulan ini adalah sebanyak 100 unit. Oke, berarti biaya kita 100 juta. Oke, kira-kira begitu aja. Jadi sesuai dengan hasil yang ingin dicapai oleh perusahaan. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah sistem dari PPBS atau Planning Programming Budgeting System. Contoh yang paling jelas dari sistem ini adalah APBN. Jadi ada 3 komponen yang perlu diperhatikan dalam sistem ini, tujuan atau sasaran yang harus dicapai, kelangkaan atau keterbatasan sumber daya, cara atau metode yang akan ditempuh. Salah satunya tadi saya bilang APBN karena kita harus cek apa aja sih yang ingin kita capai. Misalnya biasanya ya APBN itu berubah tergantung tahunnya apa yang dibutuhkan negara tersebut. Jadi misalnya kita tahun ini sedang mengalami pandemi, oke, berarti dianggarin beberapa untuk kesehatan gitu. Kalau zaman-zaman dulu sebelum ada pandemi kan biasanya lebih diutamakan ke pendidikan, beasiswa pendidikan, kalau enggak untuk pembangunan infrastruktur biasa seperti itu. Bandingkan dengan keterbatasan sumber dayanya, dananya, terus metode apa aja yang akan ditempuh. Bentar. Nah, yang terakhir adalah sistem ZBB, Zero Based Budgeting. Sistem ini merupakan pengembangan dari PPBS yang mengacu pada pendekatan manajemen berdasarkan sasaran. Jadi maunya hasilnya objektif, benar-benar pas tepat sasaran. Maksudnya gimana sih? Jadi jangan sampai ada sisa anggaran. Sisa anggaran yang ada itu akan hangus. Di tahun berikutnya anggaran mulai dari nol lagi. Makanya namanya zero based budgeting. Jadi biasanya kalau kita udah menetapkan anggaran ya, ini kan pengembangan dari ini ya. Ini udah kira-kira oke, kita akan ini yang harus kita capai, ini. Oke, dianggarkan misalnya dalam 1 tahun ini berarti kita akan menghabiskan 1 triliun misalnya. Misalnya aja. Terus tiba-tiba di akhir periode di Desember ternyata ada sisa. Misalnya ada sisa 5 miliar lah anggap gitu ya. Terus berarti ini menandakan bahwa lah berarti nggak objektif dong, nggak tepat dong berarti. Harusnya kan di bagian PPBS ini kan ditentukan tepatnya seperti apa. Ternyata di sini ada sisa, berarti tidak efektif gitu. Biasanya kalau ada sisa memang menandakan kalau berarti ada kegagalan, mengindikasikan ada kegagalan dari pihak manajemennya. Berarti apa yang sudah direncanakan itu tidak pas. Makanya kalau kalian perhatikan, ini
Udah menjadi rahasia umum ya kalau kalian malah bukan cuma pemerintah sebenarnya, di beberapa organisasi juga seperti itu. Jadi, contohnya di bagian pemerintahan misalnya mereka dianggarin, setiap departemen itu ada penganggaran biayanya. Nah biasanya, sampai di akhir periode itu mereka harus pas-paskan. Jadi misalnya di awal-awal mereka udah laksanakan kegiatan ini bla bla bla, terus tiba-tiba di, akhir tahun ternyata ada dana lebih. Nah, biasanya mereka, gunakan ini lagi, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya, tambahkan. Pokoknya supaya, dananya itu pas. Kenapa? Karena kalau ada lebih berarti menandakan bahwa, "Lah, ini kalian ada kerja atau enggak?" Gitu, atau mengindikasikan bahwa, "Oh, berarti kelebihan." Gitu. Makanya, jangan sampai nanti, apa ya, menggambarkan bahwa kinerjanya berarti nggak bagus nih, berarti nggak kerja nih. Karena di awal kan udah ditetapkan, ini harus dilaksanakan ini, ternyata masih ada sisa. Biasanya itu seperti itu kalau sistem ZBB. Jadi dia maunya di akhir itu benar-benar dananya, apa namanya, kosong, itu berarti baru tepat, berarti perencanaannya pas, efektif, efisien. Tapi kalau ada sisa akan dianggap hangus, jadi, nggak akan dipakai untuk periode selanjutnya. Jadi periode selanjutnya akan mulai lagi dari awal. Sisa ini berarti, diambil kembali dikembalikan ke dana perusahaan, anggaplah seperti itu. Jadi di periode awal kita nggak pakai sisa yang akhir ini lagi, tidak diakumulasi. Benar-benar mulai lagi dari ending, kita lihat lagi, disesuaikan, oke anggarannya berarti kalian kan kelebihan kemarin kan, ya udah berarti kita sesuaikan lagi anggaran yang baru, oke silakan gunakan ini, jadi anggarannya baru lagi. Oke, itu semua tentang planning untuk video yang ini. Video selanjutnya tentang organizing.